Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 dengan sebuah tema pasti mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada seorang peternak kuda. Pada suatu hari, ia kehilangan seekor kudanya. Lalu dia mengeluhkan kesedihannya kepada sahabatnya. Mengapa kerugian ini terjadi padaku? Lalu sahabatnya berkata, belum tentu kerugian. Beberapa hari kemudian, kudanya datang dan membawa seekor kuda liar. Dan dia memberikan kabar kepada sahabatnya. Ternyata benar katamu, belum tentu kerugian. Sekarang aku mendapatkan keberuntungan seekor kuda. Lalu sahabatnya berkata kepada peternak itu, belum tentu keberuntungan. Seminggu kemudian, anaknya jatuh dari kuda dan kakinya patah. Pada saat anaknya ingin menjinakkan kuda liar itu. Lalu si peternak ini begitu sedih. Dan pada suatu hari singgahlah sahabatnya ke rumah si peternak ini. Dan berkata, betul kata kamu kawan, bahwa belum tentu keberuntungan. Ternyata anakku jatuh dari kuda liar itu dan kakinya patah. Kuda itu memang membawa sial dan ketidakberuntungan. Ternyata sahabatnya berkata lagi, belum tentu demikian. Lalu beberapa hari kemudian ada berita bahwa setiap muda-mudi itu harus mengikuti wajib militer. Karena negara dalam keadaan gawat darurat, bersiap untuk perang. Perasaan peternak ini menjadi agak senang. Karena ternyata karena kaki anaknya yang patah, anaknya terbebas dari wajib militer itu. Dan peternak ini berkata kepada sahabatnya, kamu benar kawan. Belum tentu memang kuda itu membawa kesialan. Ternyata sekarang membawa keberuntungan. Tahukah Anda apa jawaban sahabatnya itu? Anda benar. Sahabatnya juga berkata, belum tentu. Bapak Ibu jemaat Tuhan memang harus diakui, di dalam hidup ini memang semuanya belum tentu. Segalanya serba mungkin terjadi. Yang tidak kita bayangkan akan terjadi, akhirnya bisa terjadi juga. Baik itu yang positif maupun itu yang negatif. Dengan kata lain, hidup ini sesungguhnya senantiasa harus berhadapan dengan ketidakpastian. Kan itu tidak nyaman, tidak enak buat kita. Sesuatu yang tidak pasti itu. What next? Ceritanya apa lagi setelah ini? What next? Bagaimana kita harus menghadapi cerita-cerita yang lainnya? Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, iman Kristen itu punya narasi atau cerita yang pasti. Apapun memang bisa terjadi, silih berganti bisa terjadi. Yang tidak enak, yang kita suka, yang tidak suka, yang kita ingini, yang tidak kita ingini, itu bisa terjadi. Tapi akhir ceritanya pasti selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Tetapi bagaimana kita bisa yakin? Bagaimana kita bisa yakin bahwa itu akan mendatangkan kebaikan? Bagaimana kita bisa yakin bahwa badai dalam hidup kita pasti berlalu? Kita bisa yakin sesungguhnya ada janji Tuhan dalam firman-Nya. Bahwa Allah turut bekerja. Dan Allah pasti mendatangkan kebaikan. Itu janjinya. Saudara Jerry Bridges dalam sebuah bukunya
Is God really in control? Pernah berkata demikian. Dalam kasih-Nya, Allah senantiasa mengendaki yang terbaik bagi kita. Dalam hikmat-Nya, Dia senantiasa tahu apa yang terbaik. Dan dalam kedaulatannya, Dia berkuasa menciptakan yang terbaik itu. Saudara, kita memang sukar sekali mengerti rencana Allah. Kita sulit sekali memahami kehendak-Nya bagi kita. Kita sulit sekali mengerti jalan-jalannya bagi kita. Tapi ada hal yang pasti kita ketahui, bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Allah yang menghendaki yang terbaik bagi kita. Allah adalah Allah yang berhikmat. Allah yang tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa menyatakan atau menciptakan yang terbaik bagi kita. Keyakinan inilah yang perlu kita ingat dan pahami terus-menerus, berulang-ulang, tentang keberadaan Allah yang pasti memberikan yang terbaik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita. Tapi tidak berarti apa yang kita alami seluruhnya itu adalah hal-hal yang baik. Tuhan tentunya izinkan kita mengalami kesulitan. Mengalami kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit. Tuhan mengizinkan kita mungkin ditipu, difitnah, diejek, di PHK, bangkrut. Ada banyak hal yang lain yang akan bisa kita alami. Tetapi kita harus beriman bahwa pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kadang kita merasa pikiran kita sudah benar, analisa kita sudah matang, keputusan kita sudah benar, keinginan-keinginan kita sudah benar. Tetapi sesungguhnya kita sangat terbatas. Kita tidak tahu konsekuensi yang terjadi atas setiap pikiran, keputusan, atau rencana-rencana kita. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu hubungan yang sangat dekat antara janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dengan perintah Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Roma 8 ayat 28, janji Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, perintah Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dalam bahasa aslinya, kata dalam segala sesuatu itu sangat erat makna dan ikatannya dengan kata dalam segala hal. Inti pemahamannya adalah kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu karena kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan kita. Jadi bagaimanapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, mari Bapak Ibu kita belajar untuk tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Dan kita belajar untuk tetap beriman akan janjinya. Bahwa Allah turut bekerja. Dan Allah akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan mari kita belajar bersyukur bahwa segala sesuatu memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi pada akhirnya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Amin.